kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan logaritma. Jadi konsepnya itu hampir sama dengan konsep pertidaksamaan eksponensial, di mana dia terdapat dua ketentuan saja, dua ketentuan. Yang pertama itu adalah basisnya lebih dari 1 atau basisnya berada di antara 0 sampai 1. Jadi harap diperhatikan, jadi kita misalkan punya A log fx, ini ketentuan yang pertama, tandanya itu misalkan nih, ini misalkan saja ya, karena tanda ketidaksamaan itu ada 4 ya, tanda ketidaksamaan itu ada 4, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan juga lebih dari sama dengan. Nah, ini saya ambil salah satunya saja contohnya. Misalkan di sini A log fx kurang dari A log gx ya, dengan ketentuan ya, dengan ketentuan basisnya lebih dari 1. Basis itu yang di atasnya ini, lebih dari 1. Kenapa lebih dari 1? Karena untuk basis logaritma itu dia A-nya, basisnya itu tidak boleh sama dengan 1 ya. Makanya di sini hanya A lebih dari 1, tidak ada tanda sama dengan, atau mungkin kenapa tidak A lebih dari 0 kayak gitu kan. Ya karena tadi alasannya basisnya tidak boleh sama dengan 1. Jadi kita mulai dari sini, ketentuannya syaratnya adalah basis lebih dari 1, maka penyelesaiannya di sini perhatikan. Penyelesaiannya turunkan numerusnya fx gx. Tandanya tetap. Jadi perbedaan rumus pertama dan rumus kedua nanti itu adalah di tandanya, bergantung daripada si basisnya. Jadi basisnya itu bentuk bilangan bulat positif kecuali 1 ya, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu maka tandanya akan tetap. Namun ketentuan yang kedua itu adalah A log fx, misalkan saja ini dulu, kurang dari A log gx, dengan ketentuan ya jika A-nya itu berada di antara 0 sampai 1 ya. Ini contohnya seperti setengah, sepertiga, 2/3 dan seterusnya ya. Maka penyelesaiannya itu menjadi numerus tetap turun ya. Numerus tetap turun, namun tandanya berubah menjadi lebih dari. Jadi kebalikannya. Beda dua rumus ini itu adalah di situ saja. Jadi jika dia lebih dari 1, maka tandanya tetap. Ingat, jika basisnya berada di antara 0 sampai 1, dimana seperti yang saya bilang barusan, seperti setengah, 1/3, 1/9, dan seterusnya, maka tandanya berubah. Jika dia tandanya di sini pada soal itu kurang dari, maka akan berubah menjadi lebih dari. Lebih lanjutnya kita langsung membahas contoh soal. Oke, contoh soal di sini tentukan himpunan penyelesaian dari log x kuadrat tambah 2x tambah 1 lebih dari sama dengan log 4x tambah 9. Perhatikan di sini ya, basisnya tidak ditulis. Sebenarnya ada, tapi tak terlihat karena dia memiliki aturan penulisan untuk logaritma. Basis yang tidak tertulis itu dia nilainya berapa. Jadi di sini yang harus kalian ketahui, konsep yang kita bahas pertama kali pada video sebelumnya ya, mengenai logaritma, di mana basis yang tidak ditulis maka nilainya basisnya itu sama dengan 10. Karena 10 itu lebih dari 1, maka nanti penyelesaiannya menjadi x kuadrat tambah 2x tambah 1 lebih dari sama dengan 4x tambah 9. Oke, jadi penyelesaiannya itu seperti ini. Numerus turun, namun tandanya tetap karena basisnya lebih dari 1, yaitu 10. Ingat ya, basis tidak tertulis maka nilainya sama dengan 10. Baru kita sederhanakan. Bagaimana menyederhanakan atau menyelesaikan soal ini? Kumpulkan semuanya menjadi satu ruas ya. Jadi nanti di sini x kuadratnya ini tetap ya, plus 2-nya juga tetap. Karena di sini x pangkat 1, di sini juga ada x pangkat 1, maka kumpulkan saja langsung. Jadi 4x ini pindah menjadi negatif 4x, plus 1 ini tetap, sedangkan plus 9 ini pindah jadi negatif 9. Lebih dari sama dengan, karena sudah pindah semua, maka jadi di sini 0. Lalu selesaikan x pangkat 2, 2x kurang 4x itu menjadi negatif 2x ya. Punya uang 2, ada hutangnya 4, maka bayarkan ke hutang. Jadi sisa hutangnya itu berkurang, yaitu min 2. Terus ini positif 1 kurang 9, yaitu min 8.
8 lebih dari sama dengan 0. Nah, karena dia bentuk pangkat 2 seperti ini, maka kalian harus faktorkan, di mana faktorannya sudah kita jelaskan sebelumnya. Yaitu di sini karena dia X saja, di depannya itu tidak ada angka, maka tulislah di sini langsung X. Perkalian yang hasilnya min 8 temukan. Kalian bisa coret-coret di sampingnya. Perkalian yang hasilnya min 8 itu ada 2 kali 4, kayak gitu kan. Nah, kalau ditambah itu harus negatif 2, maka di sini menjadi min 4 ditambah 2. Karena apa? Min 4 kali positif 2 itu min 8, sedangkan min 4 ditambah plus 2 itu menjadi negatif 2. Sehingga nanti kita peroleh apa nilai X-nya. Ya, jadi sini ada ketentuan, mungkin bisa kalian jadikan referensi catatan jika tandanya itu lebih dari atau lebih dari sama dengan, ya, dan A-nya itu positif. A-nya itu di sini yang di depan X kuadrat. Coba perhatikan ya. Koefisien, saya tulis saja, koefisien X kuadratnya itu positif, maka HP-nya itu menjadi seperti ini. Ya. X kurang dari, ini kalau dia bergantung ya, kalau dia kurang dari saja, maka di sini tidak ada tanda sama dengannya. X kurang dari K atau X lebih dari B, di mana K itu artinya yang kecil. Jadi kan di antara X yang kalian peroleh 2 ini, yang mana angka yang kecil. Kalau kita sederhanakan, jadi X sama dengan positif 4, ini sama dengan min 2. Dapat dari mana? Dapat dari sini ya. Saya jelaskan, pembuat 0. Jadi di sini X kurang 4 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan positif 4, atau X tambah 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2. Jadi di antara dua angka ini, 2X ini, min 2 dan 4, yang mana yang kecil? Jadi ditaruhlah di sini, tandanya itu kurang dari. Tapi kalau dia X-nya itu lebih dari B, seperti ini angkanya yang besar. Ini untuk yang tandanya tanpa sama dengan. Tapi kalau dia pakai sama dengan, di sini juga dibuat sama dengan, seperti itu, harus dua-duanya. Nah, ini catatan supaya tidak ada pembuat 0, garis bilangan dan seterusnya. Maka seperti ini langsung. Terus ini lebih dari ya. Kalau kurang dari bagaimana? Kalau kurang dari sama dengan atau kurang dari saja, dengan ketentuan koefisien X kuadratnya juga harus positif, maka HP-nya itu menjadi K kurang dari X kurang dari B, kayak gitu. Dimana angka yang kecil berada di sebelah kiri, angka yang besar itu berada di kanannya. Jadi misalkan di situ min 2 ya, min 2 kurang dari X kurang dari 4, seperti itu. Ini hanya contoh saja. Jadi ketentuannya itu seperti ini. Kalau kalian tidak ingin membuat garis bilangan dan seterusnya seperti itu, maka sesuai dengan ketentuan ini, maka kita bisa lihat di sini kan tandanya lebih dari sama dengan. Kita punya di sini X sama dengan 4 dan X sama dengan 2, maka ketentuan yang kita pakai adalah ketentuan yang pertama ini. Dimana lihat dulu syaratnya, X kuadratnya, koefisien X kuadratnya harus positif. Nah, di sini X kuadrat, di depannya itu kan tidak ada tanda negatif ataupun angka yang bernilai negatif. Maka nanti di sini koefisien X kuadratnya bernilai positif, sehingga nanti di sini kita peroleh apa? Ini penyelesaian yang pertama ya. Karena syaratnya belum X kurang dari sama dengan, ya, X kurang dari sama dengan, karena di sini tandanya itu ada sama dengannya. K-nya yang mana? Min 2, karena min 2 itu angka yang kecil daripada 4, atau X lebih dari sama dengan B, berarti 4. Nah, ini yang pertama, ini belum selesai karena ada syarat. Ingat, numerusnya harus kita syaratkan dulu. Oke, syaratnya numerus ya. Ingat, numerus harus lebih dari 0. Maka numerusnya, karena di soal itu langsung diketahuinya 2 buah numerus, X kuadrat tambah 2X tambah 1 dan juga 4X tambah 9, maka dua-duanya harus kita uji ya. Jadi di sini numerus yang pertama itu X kuadrat tambah 2X tambah 1 lebih dari 0, maka kita faktorkan ini menjadi ya X perkalian yang hasilnya 1, yaitu cuma 1 saja ya, dan dia positif nih, berarti positif kali positif atau negatif kali negatif, karena kalau ditambah harus positif 2, maka tandanya otomatis ini positif 2, sehingga kita peroleh apa di sini? X tambah 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 1, karena ini sama dengan ini, maka cukup kita tulis 1 saja seperti ini. Dan bagaimana hasilnya? Perhatikan ya, ini itu sesuai ketentuan yang saya tulis di sini tadi.
maka hasilnya itu menjadi X ya, kurang dari, karena dia kembar ya, faktornya itu kembar, sama-sama X sama dengan negatif 1, maka di sini X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari negatif 1. Jadi tidak ada yang kecil dan besarnya karena dia angkanya itu sama. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua itu adalah 4X tambah 9 lebih dari 0. Ya, jadi di sini kita karena dia pangkat 1 variabelnya, maka cukup pindah ruas saja. Jadi 4X tetap lebih dari 0 dikurang 9 negatif 9, maka di sini menjadi X lebih dari negatif 9 per 4, dimana negatif 9 per 4 ini kalau kita buat garis bilangannya itu akan ke arah kanan gitu kan, karena tandanya lebih dari. Nah sekarang ada 3 buah. Yang pertama tadi yang X kurang dari negatif 2 yang di awal kita selesaikan. Yang kedua itu adalah yang ini, dan yang ketiga itu adalah ini. Jadi ketiga buah ini, nilai hasil X ini itu kalian yang pertama yang tadi ya, yang ini yang kedua, yang ini yang ketiga, semuanya kalian rangkum menjadi satu garis bilangan. Oke, jadi kita buat kesimpulannya, yang mana HP yang harus kita tulis ya. Jadi dari penyelesaian 1, 2, 3 maka akan kita peroleh. Nah sekarang perhatikan, kita peroleh angkanya X tadi berapa saja? Negatif 2, positif 4, negatif 1, dan negatif 9 per 4. Nah sekarang kita taruh semua angka-angka X yang kita peroleh tadi itu ke dalam satu buah garis bilangan seperti ini. Yang pertama, yang paling kecil dulu kita taruh, yaitu negatif 9 per 4. Ya, negatif 9 per 4 itu kalau kita bagi, itu kan negatif 9 per 4. Negatif 8 per 4 saja itu sama dengan negatif 2. Sudah, berarti kalau negatif 9 per 4, maka dia negatif 2, berapa kayak gitu. Otomatis angka ini lebih kecil nilainya daripada negatif 2 yang diketahui juga sebagai hasil X yang kita peroleh tadi. Maka di sini yang kita tulis pertama adalah yang negatif 9 per 4. Nah, karena dia tidak ada garis ini ya, garis sama dengan yang ini, maka dia adalah bundaran kosong seperti itu. Lalu nilai X yang kedua itu adalah yang negatif 2. Kenapa negatif 2? Kan tadi kita urutkan dari yang kecil sampai nanti yang besar. Nilai X yang kita peroleh tadi itu ada berapa? Negatif 2, positif 4, negatif 1, dan negatif 9 per 4. Jadi semua angka-angka yang saya sebutkan 4 tadi, itu semuanya kita taruh dalam satu garis bilangan seperti ini. Negatif 2 itu dia ada tandanya sama dengan yang seperti ini. Kan tadi X kurang dari sama dengan negatif 2. Maka ini adalah bundaran penuh. Bundari hitam penuh ya. Nah, kalau sudah, nilai selanjutnya yaitu negatif 1. Negatif 1 kita taruh di sini ya, karena dia juga angka terkecil ketiga dari yang sudah kita ketahui tadi. Negatif 1 tidak ada tanda sama dengannya, maka di sini bundaran kosong ya. Bundaran kosong. Lalu angka selanjutnya itu adalah yang positif 4. Positif 4 taruh di sini saja, agak jauhan sedikit. Itu nilainya, bundarannya bundaran penuh ya, karena dia tadi lebih dari sama dengan 4. Nah, maka kita baca yang pertama dulu, penyelesaian pertama yang kita kerjakan tadi, yang hasilnya tadi di sini itu X kurang dari sama dengan negatif 2. Kurang dari itu dia arahnya ke kiri. Negatif 2 itu ada di sini, berarti dia arsirannya ke kiri ya. Ke kiri seperti ini. Nah, lalu X lebih dari sama dengan 4. Berarti dari 4 ini arahnya, karena dia tandanya itu lebih dari, maka ke arah kanan. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, penyelesaian yang kedua yang kembar tadi, syarat numerusnya yang X kurang dari negatif 1. Jadi negatif 1 ini dia dua arah. Dia kurang dari, berarti dia ke arah kiri, lalu dia ke arah kanan karena dia lebih dari. Ya. Jadi ada dua arah kayak gitu. Lalu yang terakhir, penyelesaian yang ketiga, syarat daripada numerus tadi, yaitu X lebih dari negatif 9 per 4. Negatif 9 per 4 ya. Di sini 9 per 4, karena dia lebih dari, maka dia ke arah kanan. Nah, ke arah kanan semua. Dari 3 buah garis bilangan, 3 buah penyelesaian maksud saya, maka yang memenuhi persyaratannya, yang mengapit ketiga-tiganya itu adalah daerah yang ini. Nih, coba perhatikan daerah ini kena garis, ini juga kena. Jadi kalau saya tarik putus-putus, ini kita peroleh di sini. Ini adalah HP yang pertama, daerah pertama yang memiliki 3 buah arsiran.
dari ketiga penyelesaian ini. Lalu yang daerah keduanya adalah yang ini, dari positif 4 ini ke arah kanan. Nah, ke arah kanan, dia terus ke arah kanan, hanya terdiri dari 4 saja. Maka keterangannya HP-nya itu menjadi, ya ada 2 berarti. Yang pertama, di antara negatif 9/4 sampai negatif 2, jadi bagaimana menulis HP-nya di sini? Negatif 9/4, ya, karena dia di antara, maka tandanya itu selalu kurang dari, dan X-nya itu berada di tengah seperti ini. Tandanya itu selalu kurang dari, ya, X-nya di tengah. Lalu di sini negatif 2. Jadi seperti itu cara menulisnya kalau dia di antara dua buah bilangan seperti ini. Perhatikan bundarannya di sini bundaran kosong, maka tidak ada sama dengan, sedangkan negatif 2 ini bundaran penuh, maka di sini ada sama dengannya. Jadi seperti itu ya. Perhatikan bundarannya itu penting. Lalu karena ada 2 daerah, daerah pertama dan daerah kedua, maka di sini ada kata atau X, ya. Tulis karena dia hanya terdiri dari 1 angka saja, maka di sini tulis X ke arah kanan, berarti tandanya lebih dari 4. Sedangkan 4-nya bundaran penuh, maka di sini ada sama dengannya. Maka HP-nya itu seperti ini.